Mereka pikir aku bodoh. Dion tertawa di atas penderitaanku. Membiayai pesta mewah itu dengan uangku. Sayang sekali. Notifikasi email itu membongkar segalanya. Saatnya menghancurkan mereka di panggung sandiwara mereka sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan, atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Musik orkestra mengalun lembut memenuhi ruangan Grand Ballroom Hotel Bintang 5 yang megah itu. Aroma bunga lili segar bercampur dengan parfum mahal para tamu undangan menciptakan nuansa kemewahan yang menyesakan. Di tengah ruangan, lampu kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke segala penjuru, menyoroti dekorasi pesta pernikahan yang konon menghabiskan biaya miliaran rupiah. Ini adalah pesta pernikahan Sania, adik dari Bella. Semua orang tampak bahagia, tertawa renyah sambil memegang gelas champagne, menikmati malam yang mereka anggap sempurna. Namun, suasana di dekat pintu masuk utama mendadak berubah. Beberapa tamu mulai berbisik. Mata mereka tertuju pada satu sosok wanita yang baru saja melangkah masuk. Indira berdiri di sana. Ia tidak mengenakan gaun pesta berwarna pastel atau emas seperti kebanyakan tamu lain yang menyesuaikan dengan dress code Royal Glamour. Sebaliknya, Indira mengenakan gaun terusan berwarna hitam pekat, berbahan sutra halus yang jatuh sempurna di tubuhnya. Rambutnya disanggul sederhana tanpa hiasan apapun, dan wajahnya hanya dipoles make-up tipis. Penampilannya anggun, namun aura yang ia bawa lebih mirip seseorang yang hendak pergi melayat ke pemakaman daripada menghadiri pesta pernikahan. Tatapan Indira dingin, menyapu seluruh ruangan hingga matanya terkunci pada sekelompok orang yang sedang tertawa lebar di dekat pelaminan. Di sana ada Dion, suaminya, yang tampak gagah dengan setelan jas mahal yang baru dibelinya minggu lalu. Di sebelahnya ada Bella, wanita yang selama ini menjadi duri dalam rumah tangga Indira, berdiri angkuh dengan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya. Ada juga Ibu Sari, mertua Indira, yang sedang sibuk memamerkan perhiasan emas di lehernya kepada besan barunya. Dion adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Indira. Tawa di wajahnya seketika lenyap, digantikan oleh ekspresi pucat pasi yang kemudian berubah menjadi kemarahan. Dengan langkah tergesa-gesa dan sedikit panik, Dion berjalan setengah berlari menghampiri Indira sebelum istrinya itu sempat melangkah lebih jauh ke tengah ruangan. Tanpa basa-basi, Dion mencengkeram lengan Indira dengan kasar dan menariknya ke sudut ruangan yang agak sepi, di balik pilar besar yang tertutup dekorasi bunga. "Ngapain kamu di sini?" desis Dion dengan suara tertahan, namun syarat akan emosi. Matanya melotot tajam. "Siapa yang mengizinkanmu datang? Kamu mau bikin aku malu, hah?" Indira menatap cengkeraman tangan suaminya di lengannya, lalu menatap wajah Dion dengan tenang. Tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya. "Aku hanya ingin melihat pesta yang katanya paling mewah tahun ini, Mas." Apa salahnya seorang istri menyusul suaminya? "Jangan pura-pura bodoh, Indira," bentak Dion, meski ia berusaha mengecilkan suaranya agar tidak menarik perhatian tamu lain. "Lihat penampilanmu. Kamu pakai baju hitam seperti mau melayat. Kamu sengaja ya? Ini pesta pernikahan, tempat orang-orang berkelas berkumpul. Bukan tempat wanita kampung yang cuma bisa minta duit suami sepertimu." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam dan menyakitkan. Namun Indira tidak bergeming. Ia justru tersenyum tipis, senyuman yang sulit diartikan. Tak lama kemudian, Bella dan Ibu Sari menyusul mereka. Rupanya mereka melihat gelagat aneh Dion dan penasaran. Begitu melihat Indira, wajah Ibu Sari langsung masam, seolah baru saja menelan buah busuk. "Ya ampun, kenapa dia bisa ada di sini?" seru Ibu Sari dengan nada jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia mengibaskan kipas tangannya ke arah Indira, seolah sedang mengusir lalat. "Dion, Ibu kan sudah bilang, jangan pernah kasih tahu dia soal acara-acara penting keluarga kita.
Bikin malu saja. Lihat bajunya itu. Hitam legam. Dia mendoakan pengantin cepat mati apa bagaimana? Bella melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Indira dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang luar biasa. Mungkin dia iri, Bu. Kasihannya. Mas Dion. Punya istri kok nggak tahu etika bersosialisasi. Wajar sih. Orang yang hidupnya cuma di dapur mana ngerti soal lifestyle orang kaya. Dia pasti kaget melihat dekorasi semewah ini. Seumur hidupnya kan belum pernah dipestakan. Indira menatap Bella. Selamat ya, Bella. Pesta adikmu luar biasa. Pasti mahal sekali biayanya. Ucap Indira datar. Bella tertawa sinis, menyibakkan rambut panjangnya yang telah di-styling mahal. Jelas mahal dong. Ratusan juta. Tapi tenang saja. Mas Dion mampu kok membayarnya. Mas Dion kan pengusaha sukses, bukan suami pelit. Beda mungkin ya nasibnya kalau sama kamu. Kamu sih bisanya cuma menghabiskan uang untuk hal-hal nggak penting. Makanya Mas Dion malas ngasih duit ke kamu. Dion mendengus, merasa dibela. Ia membusungkan dadanya. Dengar itu, Indira, pulang sekarang. Jangan sampai aku panggil security untuk menyeretmu keluar. Aku nggak mau hari bahagia adik iparku rusak gara-gara kehadiranmu yang membawa sial. Mas benar mau mengusirku? Tanya Indira pelan. Iya. Cepat pergi. Hardik Ibu Sari menimpali. Sopir taksi pasti banyak di depan. Sana pulang. Urus rumah. Jangan mimpi bisa bergaul di lingkaran kami. Saat ketegangan itu memuncak, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi lewat di dekat mereka. Itu adalah Pak Gunawan, manajer umum hotel tersebut. Dion yang melihat Pak Gunawan lewat langsung mencoba bersikap sok akrab, berharap bisa menunjukkan koneksinya di depan Indira. Malam, Pak Gunawan. Terima kasih ya, pelayanannya luar biasa. Sapa Dion dengan suara lantang yang dibuat-buat. Pak Gunawan berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah kelompok itu. Namun, anehnya, tatapan Pak Gunawan tidak tertuju pada Dion yang menyapanya. Mata manajer hotel itu justru tertuju lurus pada Indira. Ada kilatan kaget di matanya. Lalu dengan cepat berubah menjadi tatapan hormat yang sangat dalam. Pak Gunawan membungkukkan badannya sedikit ke arah mereka. Sebuah gestur penghormatan yang sangat sopan. Dion tersenyum lebar. Mengira penghormatan itu ditujukan padanya sebagai penyewa gedung yang telah menggelontorkan banyak uang. Tuh, lihat. Bisik Dion sombong kepada Indira. Manajer hotel bintang 5 saja hormat sama aku. Kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Indira. Sekarang minggat dari sini sebelum aku benar-benar marah. Indira membalas tatapan Pak Gunawan sekilas dengan anggukan yang hampir tak terlihat. Sebuah kode rahasia agar pria itu tidak menyapanya secara formal. Lalu ia menatap Dion kembali. Baiklah, Mas. Aku akan mundur ke belakang. Silakan nikmati pestanya selagi bisa. Ucap Indira. Kalimatnya terdengar ambigu. Tapi Dion terlalu sibuk dengan egonya untuk menyadari ancaman tersembunyi di balik nada suara istrinya yang tenang itu. Indira berbalik badan. Melangkah menjauh dengan punggung tegak. Hinaan dari suami, mertua, dan gundik suaminya masih terngiang di telinganya. Mereka pikir Indira mundur karena takut atau malu. Mereka tidak tahu bahwa Indira sedang memberi mereka waktu terakhir untuk bernapas lega sebelum badai yang sebenarnya datang menghantam. Untuk memahami mengapa Indira bisa berdiri setenang itu di tengah hinaan, kita harus mundur ke 3 bulan sebelumnya. Masa di mana kebohongan demi kebohongan mulai merajut kehancuran rumah tangga mereka. Suasana di rumah Indira dan Dion malam itu terasa suram. Kontra sekali dengan cuaca cerah di luar. Di meja makan yang sederhana, hanya ada sayur sop dan tempe goreng. Dion duduk sambil mengaduk-aduk makanannya dengan wajah cemberut. Seolah makanan itu tidak layak masuk ke mulutnya. Lauknya begini lagi, gerutu Dion. Meletakkan sendoknya dengan kasar hingga berdenting nyaring beradu dengan piring.
Aku ini kerja banting tulang seharian. Indira, masa kamu nggak bisa nyiapin daging atau ayam gitu? Mau mati perlahan aku kalau makannya begini terus. Indira yang sedang menyuapi anak mereka di kursi seberang, menghela napas panjang. Ia berusaha tetap sabar. Uang belanja yang Mas kasih bulan ini sudah menipis. Mas, harga bahan pokok naik semua. Aku sudah berusaha mengatur supaya cukup sampai akhir bulan. Alasan? Bentak Dion. Kamu itu yang gak becus atur duit. Boros. Pasti kamu pakai buat beli skincare atau jajan online kan? Padahal, Indira sudah berbulan-bulan tidak membeli baju baru, apalagi perawatan wajah. Wajahnya yang polos tanpa riasan adalah bukti penghematannya demi menutupi kebutuhan rumah tangga yang semakin dicekik oleh Dion. Mas, ucap Indira pelan setelah menidurkan anak mereka di kamar dan kembali ke meja makan. Sebenarnya uang gajimu kemana? Bulan ini kamu cuma kasih aku 3 juta. Itu harus cukup buat makan, listrik, air, dan susu anak. Kamu tahu itu mustahil. Dion langsung memasang wajah tegang yang dibuat-buat. Ia memijat pelipisnya, berakting seolah sedang memikul beban dunia. Kamu itu nggak ngerti bisnis. Indira, perusahaan lagi goyang. Proyek-proyek macet. Klien pada nunggak bayar. Aku ini lagi pusing setengah mati mikirin gaji karyawan. Kamu malah nuntut macam-macam. Indira terdiam. Hatinya mencelos melihat suaminya tampak begitu tertekan. Sebagai istri yang berbakti, ia merasa bersalah telah menuntut lebih. Maaf, Mas. Aku nggak tahu kalau kondisinya separah itu. Gumam Indira. Dion melihat celah ini dan langsung memanfaatkannya. Ia mengubah nada bicaranya menjadi lebih lembut, namun penuh tipu daya. Ia meraih tangan Indira, menggenggamnya erat. Sayang, sebenarnya ada satu cara buat nyelamatin perusahaan. Ada proyek besar dari pemerintah yang bisa aku ambil. Nilainya miliaran. Kalau aku dapat proyek ini, hidup kita bakal berubah. Kita bisa kaya raya, kamu bisa belanja sepuasnya. Anak kita bisa sekolah di tempat terbaik. Mata Indira menatap suaminya. Terus masalahnya apa, Mas? Modal. Jawab Dion cepat. Aku butuh modal besar buat uang jaminan proyek dan operasional awal. Bank gak bisa kasih pinjaman cepat kalau gak ada agunan tambahan. Aku butuh bantuanmu. Dion mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Di dalamnya ada beberapa dokumen dengan materai yang sudah ditempel rapi. Ini surat kuasa pengalihan aset sementara, jelas Dion. Aku butuh kamu tanda tangani ini. Isinya cuma formalitas, supaya aku bisa agunkan sertifikat ruko warisan bapakmu dan beberapa saham yang atas namamu itu ke bank. Cuma sementara kok. Sayang. Begitu proyek cair bulan depan, langsung aku tebus lagi. Indira menatap kertas itu ragu. Aset-aset itu adalah peninggalan almarhum orang tuanya. Itu adalah jaring pengaman terakhirnya. Namun, melihat wajah memelas suaminya dan janji manis tentang masa depan keluarga mereka, pertahanan Indira goyah. Kamu yakin ini aman, Mas? Ini peninggalan Bapak. Tanya Indira lirih. Aman. Indira. Kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Aku melakukan ini demi kita. Demi anak kita. Kalau aku bangkrut, kita mau makan apa? Mau jadi gelandangan? Dion mulai meninggikan suaranya lagi, menggunakan taktik manipulasi emosi yang selalu berhasil membuat Indira merasa bersalah. Dengan tangan gemetar, Indira akhirnya mengambil pulpen. Ia menandatangani dokumen itu. Detik itu juga, ia menyerahkan kendali atas harta pribadinya kepada Dion. Begitu tanda tangan selesai, wajah Dion berubah cerah seketika. Ia menyambar map itu dan mencium pipi Indira sekilas. Ciuman yang terasa hambar dan dingin. Kamu istri terbaik. Tenang saja, bulan depan kita kaya. Ucap Dion sambil buru-buru memasukkan dokumen itu ke tasnya, seolah takut Indira berubah pikiran. Malam itu juga,
Dion beralasan harus keluar rumah untuk bertemu investor. Padahal, begitu mobilnya keluar dari garasi, Dion tidak menuju ke kantor atau menemui rekan bisnis. Indira melihat dari balik tirai jendela. Mobil suaminya melaju kencang dengan penuh semangat. Kenyataannya, Dion pergi menemui Bella di sebuah apartemen mewah. "Gimana, Mas? Beres?" tanya Bella begitu Dion masuk. Wanita itu sedang duduk santai di sofa sambil melihat-lihat majalah gaun pengantin. Dion melempar tasnya ke sofa dan tertawa lepas. "Beres dong. Si bodoh itu sudah tanda tangan semuanya. Aset ruko dan saham itu sekarang ada di bawah kendaliku. Besok aku cairkan ke bank, dan kita punya dana segar hampir 5 miliar. Bella memeki kegirangan, langsung memeluk leher Dion. Kamu hebat banget. Sayang, berarti pernikahan Sania bisa dibuat super mewah dong? Terus aku bisa ganti mobil kan? Mobilku yang lama sudah ketinggalan zaman. Apa sih yang nggak buat kamu?" rayu Dion sambil mencubit hidung Bella. "Sania bakal dapat pesta pernikahan paling megah. Kamu juga bisa beli apa saja. Biarin aja si Indira makan tempe di rumah. Yang penting kita senang-senang." "Terus kapan kamu ceraiin dia?" tanya Bella manja. "Sabar, sayang. Tunggu sampai semua hartanya benar-benar habis aku kuras dan perusahaannya pindah tangan ke aku. Kalau aku cerai sekarang, dia masih bisa nuntut gono gini. Kita main cantik dulu," jawab Dion dengan senyum licik. Mereka berdua tertawa di apartemen mewah itu, merayakan kemenangan di atas kepolosan Indira. Dion tidak sadar bahwa di rumah, Indira tidak senaif yang ia kira. Indira memang menandatangani surat itu, tapi malam itu ia merasa ada yang janggal. Firasat seorang istri jarang sekali meleset. Dan ketidaktahuan Dion tentang siapa sebenarnya Indira dan seberapa luas koneksi bisnis keluarga Indira adalah lubang besar yang sedang ia gali untuk kuburannya sendiri. Kebohongan tentang proyek pemerintah dan perusahaan sulit hanyalah awal. Dion telah membangun istana pasir di tepi pantai, tanpa menyadari bahwa ombak besar bernama Indira sedang bersiap untuk menyapu segalanya. Di kamar tidurnya yang sepi, Indira menatap langit-langit. Air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Dan dari kekecewaan itu, benih-benih kecurigaan mulai tumbuh, menanti waktu yang tepat untuk mencari pembuktian. Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah langit ikut menangis melihat nasib rumah tangga Indira. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Di luar sana, angin menderu kencang, memukul-mukul jendela kamar tidur yang besar dan dingin. Indira duduk bersandar di kepala ranjang, ditemani cahaya lampu tidur yang remang-remang. Di sebelahnya, sisi kasur Dion kosong dan dingin. Suaminya itu sudah 3 hari tidak pulang dengan alasan mengawasi proyek di luar kota yang sedang kritis. Indira tahu itu bohong. Namun, selama ini ia tidak punya bukti konkret selain firasat dan perubahan sikap Dion yang semakin kasar. Ia hanya diam, menelan rasa sakitnya sendirian sambil memeluk guling yang baunya mulai memudar. Tiba-tiba, ponsel Indira yang tergeletak di nakas bergetar panjang, diikuti bunyi notifikasi khusus yang sangat jarang terdengar. Ting-ting. Itu bukan bunyi pesan WhatsApp, bukan pula notifikasi media sosial. Itu adalah bunyi peringatan dari aplikasi email yang terenkripsi di ponselnya. Kening Indira berkerut. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Ia tahu betul notifikasi apa itu. Itu adalah red flag alert dari sistem keuangan perusahaan pusat. Selama bertahun-tahun menikah dengan Dion, ada satu rahasia besar yang Indira simpan rapat-rapat. Dion tahu bahwa keluarga Indira dulunya kaya, tapi ia berpikir orang tua Indira bangkrut sebelum meninggal dan hanya menyisakan sedikit aset ruko. Dion tidak tahu bahwa Indira adalah pemegang saham mayoritas tunggal dari Lestari Group, sebuah konglomerasi properti dan hospitality raksasa yang menaungi banyak anak perusahaan, termasuk perusahaan properti kecil tempat Dion bekerja sebagai direktur. Dion berpikir ia mendapatkan jabatannya karena prestasinya sendiri.
Ia tidak pernah tahu bahwa Indiralah yang menempatkan namanya di sana agar suaminya itu memiliki harga diri dan pekerjaan yang layak. Indira memilih menjadi ibu rumah tangga biasa agar Dion bisa merasa menjadi kepala keluarga yang hebat. Dengan tangan gemetar, Indira meraih ponselnya. Ia membuka kunci layar, memindai sidik jari, dan masuk ke folder email berlabel Top Secret, Owner AS Only. Matanya membelalak saat membaca subjek email yang masuk. Alert, transaksi mencurigakan di atas limit. Anak perusahaan PT Properti Makmur Jaya. PT Properti Makmur Jaya adalah perusahaan yang dipimpin oleh Dion. Indira segera mengklik email tersebut untuk melihat rinciannya. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat lampiran dokumen PDF yang tertera di sana. Itu adalah sebuah invoice atau tagihan pembayaran. Rincian transaksi. Penerima, The Grand Royal Hotel Convention Center, salah satu hotel bintang 5 milik jaringan Lestari Group. Keterangan, pelunasan sewa Grand Ballroom, dekorasi paket, Sultan, dan catering VVIP untuk 1000 pax. Acara, resepsi pernikahan Sania Al-Raka. Total tagihan, 750 juta rupiah, 750 juta rupiah. Metode pembayaran, kartu kredit korporat Black Card AN Dion Pratama, Direktur. Status, pending approval, menunggu persetujuan pusat karena penggunaan dana di luar jam kerja dan di luar kategori operasional bisnis. Napas Indira tercekat. Ia membaca angka itu berulang kali. 750 juta rupiah. Uang sebanyak itu digelontorkan Dion dalam satu malam hanya untuk membiayai pesta pernikahan adik dari wanita simpanannya. Sementara di rumah, Indira harus memutar otak hanya untuk membeli susu anak dan membayar listrik karena jatah bulanan dipotong habis-habisan oleh Dion. Rasa sakit yang menghantam dada Indira bukanlah rasa sakit biasa. Ini adalah campuran dari penghinaan, pengkhianatan, dan kemarahan yang meluap-luap. Dion bukan hanya berselingkuh, dia juga mencuri. Dia menggunakan kartu kredit perusahaan, yang dia pikir adalah miliknya sepenuhnya, untuk keperluan pribadi yang sangat memalukan. Dion tidak sadar bahwa karena nominalnya yang fantastis dan penggunaannya yang tidak wajar, sistem otomatis Lestari Group memblokir transaksi itu sementara dan mengirimkan laporan langsung ke pemilik tertinggi, Indira. Air mata menetes di layar ponsel Indira, tapi ekspresi wajahnya perlahan berubah. Kesedihan di matanya memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang tajam dan menusuk. Dion telah membuat kesalahan fatal. Dia telah masuk ke kandang singa sambil membawa daging curian. Dion berpikir dia pintar. Dia pikir karena dia menjabat sebagai direktur, dia bisa menggunakan fasilitas kantor sesuka hati dan memanipulasi laporan keuangan nanti. Dia tidak tahu bahwa setiap sen uang yang keluar dari Lestari Group diawasi langsung oleh sistem yang dibangun oleh ayah Indira. Indira mengusap air matanya dengan kasar. Tidak ada gunanya menangis. Menangis tidak akan mengembalikan uang itu, dan tidak akan membuat Dion sadar. Justru, Dion harus dibiarkan merasa menang. Malam itu juga, pukul 3 pagi, Indira menekan tombol panggil pada sebuah nomor kontak bernama Winda, asisten pribadi. Dering ketiga, telepon diangkat. Suara di seberang sana terdengar segar dan sigap, seolah Winda tidak pernah tidur. Selamat malam, Bu Indira. Ada perintah mendesak? Tanya Winda profesional. Winda, cek email admin kontrol yang baru saja masuk. Ada permintaan otorisasi pembayaran dari kartu kredit Dion sebesar 750 juta. Suara Indira terdengar datar, tanpa emosi, namun memancarkan aura kekuasaan yang kuat. Hening sejenak. Terdengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Winda sedang memeriksa data tersebut. Sudah saya lihat, Bu. Ini. Untuk pernikahan Sania, adik dari Bella. Wanita yang sedang dekat dengan Pak Dion? Lancang sekali. Apakah Ibu ingin saya menolak transaksi ini dan memblokir kartunya? Kita bisa melaporkan ini sebagai penyalahgunaan aset perusahaan besok pagi. Usul Winda dengan nada geram.
Jangan. Potong Indira cepat. Maksud ibu. Winda terdengar bingung. Indira bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Ia menatap tetesan air hujan yang mengalir di kaca, membayangkan wajah Dion yang sedang tertawa bahagia karena merasa kaya raya. Jangan ditolak, Winda. Justru sebaliknya. Aprove transaksi itu sekarang juga. Ubah statusnya menjadi verified by system agar Dion tidak curiga. Biarkan pembayaran itu berhasil. Perintah Indira dingin. Tapi Bu, itu uang perusahaan Ibu. 700 juta itu bukan uang kecil. Kalau kita biarkan, Pak Dion akan semakin besar kepala. Protes Winda. Winda, kalau kita hentikan dia sekarang, dia hanya akan beralasan bahwa itu kesalahan administrasi. Dia akan mencari cara lain. Mungkin meminjam ke rentenir atau menjual aset lain yang lebih sulit kita lacak. Tapi kalau kita biarkan dia menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi yang buktinya terpampang nyata di invoice hotel, itu pidana. Winda. Itu penggelapan dana. Jelas Indira. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Indira melanjutkan instruksinya. Biarkan dia merasa memiliki gedung itu. Biarkan dia merasa menjadi raja sehari. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tulangnya saat jatuh nanti. Simpan bukti transfer itu, cetak info C-nya, dan arsipkan semua percakapan persetujuan dari email Dion. Itu adalah senjata kita. Dia baru saja menyerahkan lehernya ke dalam jeratan hukum yang tidak akan bisa dia lepaskan. Saya mengerti, Bu. Strategi yang brilian. Saya akan proses approval-nya sekarang. Pak Dion akan menerima notifikasi bahwa pembayarannya sukses dalam 5 menit. Jawab Winda dengan nada kagum. Satu lagi, Winda. Tambah Indira sebelum menutup telepon. Pastikan tim hotel kita di Grand Royal memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai ada celah. Buat pesta itu sangat mewah, sangat megah, sampai Dion dan keluarga gundiknya itu lupa menapak di bumi. Biarkan mereka mabuk kepayang oleh kemewahan semu itu. Baik, Bu Indira. Laksanakan. Sambungan telepon terputus. Indira kembali menatap layar ponselnya. Notifikasi baru muncul. Transaksi berhasil. Di suatu tempat di luar sana, Dion pasti sedang bersorak kegirangan, merasa dirinya penguasa dunia yang bisa membeli apa saja. Dia tidak tahu bahwa uang yang baru saja dia belanjakan adalah tiket menuju kehancurannya sendiri. Indira meletakkan ponselnya kembali ke nakas. Malam ini dia bisa tidur nyenyak. Senjata mematikan itu sudah ada di tangannya. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan kebekuan di meja makan keluarga Indira. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden email itu. Indira menjalani hari-harinya seperti biasa, memainkan peran sebagai istri yang patuh dan sedikit bodoh, peran yang selama ini diremehkan oleh Dion. Pagi ini, Dion tampak terburu-buru. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal berlebihan, dan bersiul-siul kecil sambil menyantap roti bakar. Suasana hatinya tampak sangat bagus. Kontras dengan wajah lelah Indira yang baru saja selesai memandikan anak mereka, Bima. Indira duduk di hadapan Dion, menuangkan kopi panas ke cangkir suaminya. Ia tahu ia harus memulai tahap selanjutnya dari rencananya. Ia harus memancing Dion untuk menggali lubang yang lebih dalam. Mas, panggil Indira pelan. Suaranya dibuat sedikit bergetar, seolah takut. Dion melirik sekilas tanpa menghentikan kunyahannya. Apa? Jangan minta duit lagi ya. Aku lagi sibuk banget. Banyak meeting penting. Bukan, Mas. Cuma, kemarin guru sekolah Bima telepon. Katanya uang pangkal untuk masuk SD harus segera dilunasi minggu ini. Kalau tidak, kuotanya akan diberikan ke orang lain. Jumlahnya 25 juta. Ujar Indira sambil menunduk. Dion langsung berhenti mengunyah. Wajah cerianya berubah menjadi kesal.
25 juta? Mahal amat. Cari sekolah lain saja yang murah. SD negeri kan gratis. Indira mengangkat wajahnya, menatap Dion dengan mata berkaca-kaca yang sudah ia latih. Mas, kita kan sudah sepakat Bima masuk sekolah itu karena kurikulumnya bagus. Lagi pula, tabungan pendidikan Bima kan ada di rekening kamu. Dulu uang warisan ibu yang aku kasih ke kamu. Katanya kamu simpan buat sekolah Bima. Masih ada kan, Mas? Pertanyaan itu adalah jebakan. Indira tahu persis uang itu sudah habis. Dion memakainya bulan lalu untuk membelikan Bella tas branded keluaran terbaru. Dion tampak gugup sejenak. Matanya bergerak liar mencari alasan. Ia meletakkan rotinya dengan kasar. Ya ada, tapi nggak bisa diambil sekarang. Itu, aku masukkan ke deposito berjangka. Kalau diambil sekarang kena denda. Kamu ini nggak sabaran banget sih. Bilang sama gurunya, bulan depan dibayar. Tapi Mas, gurunya bilang harus minggu ini. Masa kamu nggak ada uang tunai sedikit pun? Katanya proyek pemerintah itu sudah cair. Desak Indira, memancing kebohongan selanjutnya. Dion menggebrak meja pelan. Cukup untuk membuat Bima yang sedang bermain di ruang tengah menoleh kaget. Kamu ini cerewet banget sih. Indira, aku bilang nggak ada yang nggak ada. Uang proyek itu diputar lagi buat bisnis biar makin gede. Kamu tuh harusnya dukung suami, bukan ngerongrong terus. Udah aku berangkat. Bikin pusing pagi-pagi. Dion langsung menyambar tas kerjanya dan pergi tanpa berpamitan. Indira hanya diam menatap punggung suaminya yang menjauh. Begitu pintu depan tertutup dan suara mobil Dion menghilang, Indira mengeluarkan ponsel dari saku dasternya. Layar ponsel itu menunjukkan aplikasi perekam suara yang sedang berjalan. Rekaman 1. Dion mengakui uang warisan dipakai dan berbohong soal deposito. Gumam Indira sambil menyimpan file tersebut. Bukti kebohongan demi kebohongan mulai terkumpul. Indira kemudian segera menghubungi Winda. Winda, jalankan rencana B sekarang. Rencana B adalah perangkap yang lebih kejam. Indira tahu sifat dasar Bella dan keluarganya, rakus dan gila hormat. Mereka tidak akan puas dengan yang biasa-biasa saja. Jika diberi hati, mereka akan meminta jantung. Siang harinya, di sebuah kafe mewah di pusat kota, Winda hadir dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Ia tidak mengenakan pakaian kantor yang kaku, melainkan setelan fashionable ala sosialita. Lengkap dengan kacamata hitam dan tas bermerek. Ia menyamar sebagai Cindy, konsultan pernikahan high-end yang sering menangani pernikahan artis. Di hadapannya, duduk Bella dan Sania. Mata kedua wanita itu berbinar-binar melihat katalog pernikahan impian yang disodorkan Winda. Jadi begini, Mbak Bella, Mbak Sania, ucap Winda dengan nada bicara yang sangat meyakinkan dan manis. Paket Sultan yang kemarin diambil Pak Dion itu memang bagus. Tapi, untuk ukuran keluarga terpandang seperti kalian, rasanya itu agak basi. Maksud saya, bunganya masih lokal, cateringnya standar hotel bintang 5 biasa. Sayang sekali loh, padahal Mbak Sania cantik sekali. Kalau pestanya biasa saja, nanti kalah sama selebgram sebelah. Wajah Sania langsung cemberut. Ia menoleh pada kakaknya. Kak Bella, aku nggak mau yang biasa. Aku mau yang prestigi. Teman-temanku pasti datang semua. Malu dong kalau bunganya lokal. Bella mengangguk setuju. Gengsinya tersentil. Iya juga sih, Mbak Cindy. Mas Dion kan direktur kaya. Masa kasih yang standar? Ada paket yang lebih wah nggak? Winda tersenyum lebar dalam hati. Ikan sudah memakan umpan. Ada, Mbak. Namanya paket Royal Kingdom. Ini paket paling eksklusif. Bunganya impor langsung dari Belanda. Diterbangkan pakai pesawat kargo khusus H1. Cateringnya chef table dengan menu Wagyu A5 dan lobster. Lalu gaun pengantinnya rancangan desainer Paris.
Dokumentasinya pakai tim yang biasa pegang artis papan atas. Pokoknya kalau ambil paket ini, satu Jakarta pasti gempar. Mata Bella dan Sania terbelalak. Mau! Mau yang itu. Seru Sania antusias. Tapi, Winda memasang wajah ragu. Harganya memang cukup fantastis. Tambahannya sekitar 500 juta lagi dari paket sebelumnya. Dan karena waktunya mepet, kami butuh jaminan pembayaran atau upgrade kontrak hari ini juga. 500 juta. Bella menelan ludah. Itu angka yang besar bahkan untuk ukuran Dion yang sedang berlagak kaya. Tenang saja, Kak. Bilang Mas Dion dong. Katanya sayang sama aku dan kakak. Rengek Sania. Bella, yang tidak mau terlihat miskin di depan, konsultan, elit ini, langsung mengibaskan rambutnya. Kecil itu MAH. Sebentar. Saya telepon calon suami saya dulu. Bella menyebut Dion sebagai calon suami. Seolah Indira sudah tidak ada. Bella menyingkir sebentar untuk menelepon Dion. Dari kejauhan, Winda bisa melihat ekspresi Bella yang merajuk dan memaksa. Di ujung telepon sana, Dion pasti sedang pusing 7 keliling. Dia sudah menghabiskan limit kartu kredit kantor. Dari mana lagi dia dapat uang 500 juta tunai? Namun, Indira sudah memperhitungkan ini. Lewat Winda, Indira sudah menyiapkan solusi yang sebenarnya adalah jerat leher. Bella kembali ke meja dengan wajah cemberut. Mbak Cindy, Mas Dion bilang dananya ada, tapi likuiditasnya baru cair minggu depan. Bisa nggak pending bayar dulu? Winda menggeleng sopan tapi tegas. Aduh, maaf sekali Mbak Bella. Peraturan perusahaan kami ketat. Tapi, kalau Pak Dion benar-benar serius, ada opsi lain. Kami bisa buatkan adendum kontrak, bayar belakang, dengan syarat ada jaminan aset fisik. Misalnya sertifikat rumah atau BPKB mobil mewah. Ini cuma formalitas kok. Jaminannya nggak akan kami ambil asal pembayarannya lunas dalam 30 hari. Mata Bella berbinar. Dia ingat Dion memegang sertifikat rumah mewah yang saat ini ditempati Bella. Rumah itu sebenarnya dibeli Dion menggunakan uang tabungan bersama Indira tanpa sepengetahuan Indira. Tapi sertifikatnya masih atas nama penjual karena belum balik nama, namun fisiknya dipegang Dion. Dion sering membual bahwa rumah itu sudah lunas miliknya. Oke, atur saja kontraknya. Nanti saya suruh Mas Dion tanda tangan. Dia pasti mau, kan cuma jaminan sebentar, kata Bella enteng. Dia tidak berpikir panjang bahwa jika Dion gagal bayar, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Sore harinya, Dion yang terdesak oleh rengekan Bella dan gengsi tingginya, akhirnya menemui Winda sebagai Cindy. Dengan tangan gemetar namun berusaha terlihat tenang, Dion menandatangani kontrak tambahan itu. Di dalam kontrak tersebut, tertulis klausul kecil namun mematikan yang disiapkan oleh tim legal Indira. Pasal 12 ayat 3. Apabila pihak kedua, Dion, terbukti melakukan pembayaran menggunakan dana yang bersumber dari tindak pidana atau penggelapan, maka kontrak dianggap wan prestasi dan pihak pertama, perusahaan Indira, berhak menyita seluruh aset jaminan secara sepihak tanpa melalui pengadilan. Dion tidak membaca detail itu. Dia hanya melihat senyum manis Sania dan Bella, serta bayangan pujian yang akan dia terima sebagai kakak ipar idaman. Dia menandatangani sertifikat kematian finansialnya sendiri di atas kertas bermaterai itu. Dia menyerahkan sertifikat rumah tempat gundiknya tinggal sebagai jaminan. Malam itu, di rumahnya yang sepi, Indira menerima pesan foto dari Winda. Foto tanda tangan Dion di atas kontrak. Indira menatap layar ponselnya sambil mengelus kepala Bima yang sudah tertidur pulas. Sabar ya, nak, bisik Indira. Ayahmu sudah memilih jalannya sendiri. Sebentar lagi, kita akan ambil kembali semua yang menjadi hak kita. Rumah itu, uang itu, dan harga diri kita. Perangkap sudah terpasang sempurna. Dion, Bella, dan keluarganya kini sedang menari-nari di atas papan jebakan yang siap terbuka kapan saja.
Dan Indira. Indira memegang tuas pengendalisnya, menunggu saat yang paling menyakitkan untuk menariknya. Lampu-lampu utama di Grand Ballroom perlahan memadam, menyisakan cahaya temaram yang romantis. Suara riuh rendah para tamu undangan berangsur senyap ketika pembawa acara, dengan suara baritonnya yang mantap, meminta perhatian seluruh hadirin. Hadirin yang terhormat, kini tibalah kita pada momen yang paling dinantikan. Mari kita saksikan perjalanan cinta Sania dan Raka, sebuah kisah yang ditulis oleh takdir dan diperindah oleh waktu. Selamat menyaksikan video love story dari kedua mempelai. Musik instrumental piano yang mendayu-dayu mulai terdengar memenuhi ruangan. Di layar raksasa LED berukuran 8x4 meter di belakang pelaminan, muncul foto prewedding Sania dan Raka yang diambil di Paris. Penonton bertepuk tangan. Sebagian wanita mendesah kagum melihat keindahan visual yang ditampilkan. Di pelaminan, Sania tersenyum malu-malu sambil menggandeng lengan Raka. Di samping mereka, Bella dan Dion berdiri dengan dagu terangkat tinggi, menikmati sorotan kekaguman dari ratusan pasang mata. Ibu Sari, mertua Indira, bahkan terlihat menyeka sudut matanya dengan tisu, terharu melihat kesuksesan pesta yang ia anggap sebagai bukti kejayaan putranya. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan selama 30 detik. Tiba-tiba, layar LED berkedip sekali. Musik piano yang lembut mendadak terhenti dengan bunyi decit statis yang menyakitkan telinga, membuat beberapa tamu menutup kuping mereka. Loh, kenapa ini? Sound sistemnya rusak. Bisik salah satu tamu di meja VIP. Layar menjadi hitam pekat selama beberapa detik. Operator di sudut ruangan tampak panik, menekan-nekan tombol di mixer video, tapi sistem seolah terkunci dan tidak merespons perintahnya. Di tengah kegelapan layar itu, muncul sebuah loading bar berwarna merah darah. Lalu, tanpa aba-aba, sebuah suara rekaman memecah keheningan ruangan. Suara itu begitu jernih, seolah orang yang berbicara sedang berdiri tepat di sebelah pengeras suara. Kamu yakin ini aman, Mas? Ini peninggalan Bapak. Itu suara Indira, terdengar lirih dan ragu. Lalu suara kedua menjawab. Suara yang sangat dikenali oleh semua orang di ruangan itu. Suara Dion. Aman. Indira. Kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Kalau aku bangkrut, kita mau makan apa? Mau jadi gelandangan? Tanda tangan saja. Jangan banyak tanya. Wajah Dion di pelaminan berubah pucat pasi seketika. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara. Bella mulai gelisah, mencengkeram lengan Dion. Mas, itu suara apa? Kenapa ada rekaman suara istrimu? Belum sempat Dion menjawab, layar raksasa itu menyala kembali. Tapi bukan foto romantis yang muncul. Yang terpampang di sana adalah tangkapan layar sebuah mutasi rekening bank yang diperbesar dengan resolusi tinggi. Judul slide itu tertulis dengan huruf kapital tebal. Sumber dana pesta mewah ini. Di bawahnya, sebuah tabel Excel muncul, merinci aliran dana dengan sangat brutal. Baris 1. Pencairan gadai ruko warisan ayah Indira, 2 miliar rupiah. Baris 2. Penggunaan kartu kredit perusahaan PT Properti Makmur Jaya, ilegal, 750 juta rupiah. Keterangan. Status. Dibayarkan untuk pesta Saniak belanja Bella. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi gumaman keras yang memenuhi ruangan seperti suara lebah. Para tamu undangan mulai menunjuk-nunjuk ke layar dan ke arah pelaminan. Keluarga besar Raka, mempelai pria, yang duduk di meja bundar paling depan, tampak saling berpandangan dengan wajah merah padam. Ayah Raka, seorang tokoh masyarakat yang dihormati, meletakkan sendok garpunya dengan kasar. Apa-apaan ini? Desis ayah Raka. Matanya menatap tajam ke arah Dion. Tapi teror visual itu belum selesai. Slide berganti lagi. Kali ini menampilkan foto struk pembayaran tas branded seharga ratusan juta rupiah. Disandingkan dengan foto tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Dion dan Bella. Chat Dion. Sayang,
Tasnya sudah aku belikan. Pakai uang tabungan pendidikan Bima, anak Indira. Biarin aja si Indira pusing bayar sekolah. Yang penting kamu tampil kece di pesta adikmu. Balasan Bella. Makasih mas sayang. Emang istri kamu itu bodoh banget ya. Gampang dibohongi. Hahaha. Membaca chat itu terpampang di layar sebesar gajah. Bella menjerit histeris. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak sanggup menahan rasa malu yang menghantamnya seperti tsunami. Tamu-tamu wanita menatap Bella dengan pandangan jijik. Citra, sosialita berkelas, yang ia bangun runtuh dalam hitungan detik, digantikan oleh label pelakor rakus. Sania, sang pengantin wanita, mulai menangis gemetar. Kak Bella, apa ini? Kenapa ada chat seperti itu? Semua orang lihat. Di sudut ruangan yang gelap, dekat ruang operator, Indira berdiri tegak. Ia memegang sebuah tablet yang terhubung ke sistem utama gedung. Wajahnya diterangi cahaya biru dari layar tablet, menampakkan ekspresi dingin yang menakutkan. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya kepuasan murni melihat para parasit itu menggeliat kepanasan di bawah sorotan lampu yang mereka puja. Indira menekan satu tombol lagi di tabletnya. Layar kembali berganti. Kali ini menampilkan video CCTV dari ruang kerja Dion. Terlihat Dion sedang tertawa-tawa bersama staf keuangannya, memasukkan tanda tangan di beberapa dokumen. Audio dari CCTV itu terdengar jelas. Tenang saja, istriku nggak bakal tahu. Dia itu taunya cuma masak sama ngurus anak. Perusahaan mertuaku ini sebentar lagi bakal jadi milikku sepenuhnya. Begitu asetnya pindah tangan, kita tendang dia keluar. Video itu adalah pukulan telak. Itu bukan hanya aib rumah tangga. Itu adalah bukti kejahatan terencana. Suasana pesta yang tadinya megah kini berubah menjadi arena penghakiman massal. Ibu-ibu mulai mencibir dengan keras. Ya ampun, tega sekali. Ternyata pestanya pakai uang curian dari istrinya. Gundiknya juga nggak tahu malu. Makan uang sekolah anak. Kasihan keluarga Pak Raka. Dapat besan penipu. Dion merasa dunianya berputar. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya. Ia merasa telanjang di hadapan ratusan orang. Rasa malunya berubah menjadi amarah yang membabi buta. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Tidak mungkin operator salah memutar video sekompleks ini. Matanya menyapu ruangan dengan liar. Hingga akhirnya ia melihat sosok wanita berbaju hitam berdiri tenang di dekat pintu samping panggung. Indira. Wanita itu tidak lari. Dia tidak sembunyi. Dia justru menatap Dion lurus-lurus, mengangkat sedikit gelas champagne yang entah sejak kapan ia pegang, seolah memberikan toas kematian bagi harga diri suaminya. Matikan. Matikan layarnya. Teriak Dion kalap. Suaranya pecah. Terdengar menyedihkan di tengah keriuhan itu. Ia melompat turun dari pelaminan, mengabaikan Sania yang menangis meraung-raung karena ditinggalkan Raka yang mundur menjauh dengan wajah jijik. Dion berlari menerobos kerumunan tamu, menabrak pelayan yang membawa nampan minuman hingga gelas-gelas pecah berantakan. Tujuannya hanya satu, Indira. Dia ingin menghancurkan wanita yang telah berani mempermalukannya di puncak kejayaannya ini. Dasar wanita gila. Istri durhaka. Aku bunuh kamu. Raung Dion sambil berlari menuju Indira. Indira tidak bergeming. Ia bahkan tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri di sana seperti karang di tengah badai, menanti hantaman ombak yang justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Jarak antara Dion dan Indira tinggal beberapa meter lagi. Tangan Dion sudah terkepal di udara, siap melayangkan pukulan ke wajah istrinya. Emosi telah mengambil alih akal sehatnya. Ia tidak peduli lagi dengan citra direktur terhormat yang selama ini ia bangun. Yang ia inginkan hanyalah membungkam Indira selamanya. Namun, sebelum tangan Dion sempat menyentuh sehelai pun rambut Indira, dua sosok berbadan tegap dengan setelan safari hitam muncul entah dari mana.
Mereka bergerak secepat kilat, menangkap kedua lengan Dion dan memelintirnya ke belakang punggung. "Arg! Lepaskan! Siapa kalian?" "Aku penyewa gedung ini. Aku berhak mengusir wanita itu," teriak Dion kesakitan, meronta-ronta seperti binatang buas yang terperangkap. Suasana di ballroom semakin kacau. Para tamu undangan berdiri, beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ini adalah tontonan yang jauh lebih menarik daripada drama televisi manapun. Dari balik bayang-bayang di belakang Indira, muncullah Pak Gunawan, General Manager hotel tersebut. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat kaku dan tegas. Ia berjalan mendahului Indira, lalu berdiri tepat di hadapan Dion yang sedang ditahan oleh security. Pak Gunawan merapikan jasnya sedikit, lalu berbicara dengan suara lantang yang bisa didengar oleh orang-orang di sekitar situ, meskipun tanpa mikrofon. "Maaf, Pak Dion. Tolong jaga sikap Anda. Anda dilarang keras melakukan kekerasan fisik di area hotel kami, apalagi terhadap pemilik gedung ini." Dion terdiam sejenak. Otaknya berusaha memproses informasi yang baru saja ia dengar. Napasnya masih memburu. "Apa maksudmu? Pemilik gedung? Pemilik gedung ini kan Lestari Group. Saya kenal pemiliknya. Saya bekerja di anak perusahaannya. Wanita ini cuma ibu rumah tangga biasa. Dia istri saya yang gak tahu apa-apa." Indira melangkah maju perlahan, melewati Pak Gunawan. Bunyi hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis dan mengintimidasi. Ia berdiri tepat di depan Dion, menatap suaminya yang kini berlutut karena dipaksa oleh security. Tatapan Indira bukan lagi tatapan istri yang memohon uang belanja. Itu adalah tatapan seorang penguasa yang sedang melihat bawahan yang membangkang. "Kamu benar, Mas," ucap Indira. Suaranya tenang, namun bergema dingin melalui mikrofon kecil yang terpasang di kerah gaunnya. Mikrofon yang tersambung ke seluruh speaker di ruangan itu. "Kamu memang bekerja di anak perusahaan Lestari Group. Tapi, apa kamu pernah cari tahu siapa pemegang saham tunggal Lestari Group setelah ayah saya meninggal?" Dion mendongak. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Ingatannya berputar kembali ke masa lalu. Saat ia menikahi Indira. Ia tahu orang tua Indira kaya. Tapi ia pikir kekayaan itu sudah habis dibagi-bagi ke kerabat lain atau disita bank karena utang. Ia tidak pernah peduli untuk mengecek legalitas perusahaan induk. Ia terlalu sibuk menikmati jabatannya. "Kenalkan," lanjut Indira, merentangkan tangannya sedikit seolah menyambut seluruh tamu di ruangannya sendiri. "Saya Indira Lestari, CEO dan pemilik tunggal Lestari Group, perusahaan induk yang membawahi PT Properti Makmur Jaya tempat kamu bekerja, dan juga pemilik sah dari hotel tempat kamu berdiri sekarang." Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Ibu Sari yang tadinya hendak maju membela anaknya, langsung lemas dan jatuh terduduk di kursi. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melotot ngeri. Mereka baru saja menyadari bahwa selama ini mereka menghina singa yang sedang tidur. "Tidak mungkin," gumam Dion, menggelengkan kepalanya. Kamu bohong. Kamu cuma di rumah. Kamu masak. Kamu nyuci." "Itu karena aku ingin menjadi istri dan ibu yang baik, Dion," potong Indira tajam. "Aku menunjuk direksi profesional untuk menjalankan perusahaan agar aku bisa mengurusmu dan Bima. Aku memberimu jabatan direktur di salah satu anak perusahaanku agar kamu punya harga diri sebagai suami. Aku menyembunyikan identitasku agar kamu tidak merasa rendah diri." Indira menundukkan wajahnya mendekat ke wajah Dion, lalu berbisik namun suaranya tetap tertangkap jelas oleh mikrofon. "Tapi kamu malah menginjak-injak harga diri yang kuberikan. Kamu berselingkuh, kamu menghina keluargaku, dan yang paling parah, kamu mencuri uangku untuk membiayai pelacurmu ini." Indira menjentikan jarinya. Winda, asisten setianya, muncul membawa sebuah map tebal berwarna merah. Winda menyerahkan map itu kepada Indira.
Hancurkan dia dengan fakta, Bu, bisik Winda. Indira membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas. Kontrak tambahan yang ditandatangani Dion untuk paket Royal Kingdom di bab 4. Masih ingat kertas ini, Dion? Tanya Indira sambil memperlihatkan tanda tangan Dion di sana. 3 hari yang lalu, kamu menandatangani adendum kontrak untuk upgrade pesta mewah ini. Di sini tertulis jelas, jika pembayaran terbukti menggunakan dana hasil kejahatan atau penggelapan, maka aset jaminan akan disita secara otomatis. Indira menoleh ke arah layar raksasa. Slide berubah lagi, menampilkan bukti audit internal perusahaan yang menyatakan bahwa penggunaan kartu kredit korporat Dion adalah ilegal dan dikategorikan sebagai penggelapan dana. Karena kamu membayar pesta ini menggunakan uang perusahaan saya tanpa izin, yang secara hukum adalah pencurian, maka klausul penyitaan aset di kontrak ini aktif per detik ini. Indira menoleh ke arah Bella yang masih gemetar di pelaminan. Bella, panggil Indira. Suaranya lembut tapi mematikan. Rumah mewah di kawasan elit yang kamu tempati itu. Sertifikatnya dijadikan jaminan oleh Dion di kontrak ini. Dan karena Dion wan prestasi dan melakukan tindak pidana. Indira merobek salinan kontrak itu di depan wajah Dion, lalu melempar potongannya ke udara. Rumah itu sekarang resmi kembali menjadi milik Lestari Group. Tim legal saya dan kepolisian sudah dalam perjalanan ke sana untuk melakukan pengosongan. Semua barang-barangmu akan dikeluarkan ke jalan malam ini juga. Bella menjerit histeris. Enggak mungkin. Itu rumahku. Mas Dion bilang itu rumahku. Dia berlari turun dari pelaminan, mencoba memukul Dion yang masih ditahan. Mas, kamu bilang rumah itu aman. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bohongin aku, bajingan. Drama di atas panggung itu menjadi tontonan yang memuaskan bagi para tamu. Keluarga Raka, pihak Besan, sudah berdiri dan berjalan keluar ruangan dengan wajah marah. Raka melepaskan jas pengantinnya dan membuangnya ke lantai, meninggalkan Sania yang menangis sendirian di pelaminan yang megah namun terasa seperti neraka. Dan untuk kamu, Dion, Indira kembali menatap suaminya. Sebagai pemilik perusahaan, saya memecatmu secara tidak hormat. Surat pemecatan sudah dikirim ke emailmu. Dan karena nominal yang kamu gelapkan di atas 500 juta, ini bukan lagi masalah perdata. Ini pidana. Tepat saat Indira menyelesaikan kalimatnya, pintu ballroom terbuka lebar. 3 orang polisi berseragam lengkap masuk, didampingi oleh kepala keamanan hotel. Mereka berjalan lurus menuju Dion. Saudara Dion Pratama, ucap salah satu polisi sambil mengeluarkan borgol. Kami menerima laporan dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Dion memberontak saat borgol dingin itu mengunci pergelangan tangannya. Indira, tega kamu. Aku suamimu. Aku ayah dari anakmu. Cabut laporannya. Indira A. Indira hanya membalikkan badannya, memunggungi Dion yang sedang diseret polisi. Ia menatap para tamu undangan yang masih terpaku di tempatnya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ucap Indira dengan senyum sopan yang sempurna, kembali menjadi nyonya rumah yang elegan. Pesta sudah berakhir. Hidangan yang tersisa silakan dinikmati, atau boleh dibawa pulang. Anggap saja sedekah dari saya untuk merayakan kebebasan saya dari benalu. Indira turun dari panggung, langkahnya ringan. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, di mana Dion berteriak-teriak memohon ampun. Bella menangis histeris di lantai meratapi rumahnya yang hilang, dan Ibu Sari pingsan karena syok melihat anak kebanggaannya diborgol seperti kriminal. Malam itu, Grand Ballroom menjadi saksi bisu bagaimana seorang istri yang diam bisa menghancurkan sebuah kerajaan palsu hanya dengan satu jentikan jari dan tumpukan kertas invoice. Indira berjalan keluar hotel, menghirup udara malam yang terasa jauh lebih segar dari biasanya. Hujan sudah berhenti, menyisakan aspal yang basah dan langit yang mulai bersih.
Badai dalam hidupnya telah berlalu, menyapu bersih semua sampah yang selama ini mengotorinya. Malam semakin larut, namun drama kehidupan Bella dan Ibu Sari baru saja memasuki babak yang paling mengerikan. Setelah diusir secara halus namun menyakitkan dari Grand Ballroom Hotel, mereka tidak punya pilihan selain pulang. Mobil mewah yang biasa dikendarai Dion sudah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti di lokasi pesta. Dengan menahan rasa malu yang tak terperi, Bella, Sania, dan Ibu Sari terpaksa memesan taksi online untuk kembali ke rumah di kawasan elit Green Lake Residence, rumah yang selama ini mereka banggakan sebagai simbol status sosial mereka. Di dalam taksi, suasana hening mencekam. Isak tangis Sania sudah mereda, berganti dengan tatapan kosong. Make-up pengantinnya luntur, membuat wajahnya terlihat berantakan seperti badut yang menangis. Ibu Sari memegang dadanya yang terasa sesak. Mulutnya komat kamit menyumpahi Indira. Dasar perempuan ular. Lihat saja, ibu akan lapor polisi balik. Dia pikir dia siapa bisa memperlakukan kita seperti ini? Dion pasti segera bebas. Ini cuma salah paham. Racau Ibu Sari dengan suara serak. Keyakinannya pada kehebatan anaknya masih buta, meski bukti sudah terpampang nyata. Bella menggigit bibirnya hingga berdarah. Ponselnya terus bergetar. Ribuan notifikasi masuk dari Instagram dan WhatsApp. Video kejadian di pesta tadi sudah viral. Akun-akun gosip besar mengunggah ulang video saat layar LED menampilkan bukti perselingkuhan dan korupsi Dion. Kolom komentar penuh dengan caci maki netizen yang menyebut mereka keluarga parasit. Bella mematikan ponselnya dengan kasar dan melemparnya ke dalam tas. "Pak, ngebut sedikit bisa nggak sih?" bentak Bella pada sopir taksi. Ia ingin segera sampai di rumah, mengunci pintu, dan bersembunyi dari dunia. 30 menit kemudian, taksi berhenti di depan gerbang klaster perumahan elit tersebut. Namun, ada pemandangan ganjil yang menyambut mereka. Biasanya, jalanan di depan rumah mereka sepi dan tenang. Tapi malam ini, area di depan rumah nomor B12 itu terang benderang dan ramai. Ada truk pengangkut barang berukuran besar terparkir di sana. Dan yang lebih mengejutkan, puluhan tetangga sudah berkumpul di jalanan, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah Bella. "Ada apa ini?" tanya Sania bingung. Bella turun dari taksi dengan perasaan tidak enak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menerobos kerumunan tetangga yang langsung menatapnya dengan pandangan mencemooh. "Nah, itu dia orangnya datang," celetuk seorang ibu tetangga sebelah rumah yang selama ini sering dipameri tas baru oleh Bella. "Katanya orang kaya. Kok pulang naik taksi?" Bella mengabaikan mereka dan berlari menuju pagar rumah. Langkahnya terhenti mendadak. Pagar rumahnya digembok dengan rantai besi besar. Di depannya, berdiri 4 orang petugas keamanan berseragam hitam dan Winda, asisten Indira, yang sedang memegang papan jalan berisi dokumen. Barang-barang milik Bella, Sania, dan Ibu Sari, baju-baju, sepatu, tas, hingga koper-koper, sudah menumpuk di pinggir jalan seperti sampah. Kehujanan dan berserakan. "Apa-apaan ini? Siapa yang menyuruh kalian mengeluarkan barang-barangku?" teriak Bella histeris. Ia mencoba membuka gembok pagar, tapi sia-sia. Winda melangkah maju dengan tenang. Wajahnya datar tanpa ekspresi, profesional namun dingin. "Selamat malam, Bu Bella." Sesuai dengan instruksi pemilik aset yang sah, Ibu Indira Lestari, dan berdasarkan klausul wan prestasi yang sudah ditandatangani oleh Pak Dion sore tadi, rumah ini resmi disita per pukul 8 malam ini. "Kami sudah melakukan pengosongan aset pribadi. Semua barang kalian ada di situ. Silakan dicek. Tidak ada yang kami ambil." "Kamu gila ya?" jerit Bella. "Ini rumahku. Mas Dion beli rumah ini buat aku. Indira nggak punya hak." "Bu Bella," potong Winda tegas. Suaranya mengeras. "Sertifikat rumah ini belum balik nama dan masih dipegang oleh developer.
Dion menyerahkan bukti pemesanan dan hak huninya sebagai jaminan pembayaran catering yang dia gelapkan. Karena dia gagal bayar dan dananya ilegal, hak huni beralih ke perusahaan Lestari Group. Secara hukum, Anda sekarang adalah penyerobot lahan jika memaksa masuk. Ibu Sari yang baru turun dari taksi langsung ambruk di aspal melihat tumpukan bajunya yang basah terkena sisa air hujan di jalanan. Barang-barangku, itu kebaya mahalku. Kenapa ditaruh di jalanan? Kalian tidak punya hati. Tetangga-tetangga mulai mendekat, membentuk lingkaran tontonan. Lampu jalan menyoroti adegan memalukan itu dengan dramatis. Wah, ternyata rumahnya bukan punya sendiri toh? Kirain beneran istri direktur. Ternyata cuma simpanan yang numpang. Sindir Bu RT dengan suara lantang. Pantesan gayanya selangit. Ternyata duitnya hasil nipu istri sah. Kualat itu nyata ya, Bu. Sahut tetangga lain. Wajah Bella merah padam. Rasa malunya jauh lebih besar daripada saat di hotel tadi. Di hotel, ia dipermalukan di depan orang asing. Tapi di sini, ia dipermalukan di depan tetangga, lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari. Kalian semua diam, teriak Bella kalap pada tetangga-tetangganya. Jangan sok tahu. Ini cuma salah paham administrasi. Besok Mas Dion pulang. Kalian semua bakal dituntut. Winda tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Dion tidak akan pulang besok, Bu Bella. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Polisi juga sudah membekukan semua rekening Dion. Jadi saran saya, daripada berteriak-teriak di sini, lebih baik Anda cari tempat kos murah malam ini. Karena mulai detik ini, Anda tidak punya rumah, tidak punya mobil, dan tidak punya uang. Sania menangis meraung-raung di atas tumpukan koper. Kak Bella, kita tidur di mana? Raka sudah blokir nomor aku. Teman-temanku semua ninggalin aku. Aku nggak mau jadi gelandangan. Suasana semakin riuh ketika mobil patroli polisi sektor setempat lewat dan berhenti karena melihat keramaian. Polisi turun dan bertanya ada apa. Winda dengan sigap menunjukkan surat tugas dan surat penyitaan yang sah. Polisi mengangguk paham. Baik, dokumennya lengkap, kata polisi itu. Lalu menoleh pada Bella dan Ibu Sari. Ibu-ibu, tolong segera angkut barang-barangnya dan bubar. Jangan membuat keributan di lingkungan warga malam-malam begini. Atau kami angkut ke kantor polisi karena mengganggu ketertiban umum. Itu adalah pukulan terakhir. Bahkan hukum pun tidak berpihak pada mereka. Bella jatuh terduduk di aspal. Kakinya lemas. Ia menatap rumah megah di depannya. Rumah dengan pilar tinggi dan jendela besar yang selama setahun ini menjadi istananya. Kini, rumah itu gelap gulita, terkunci rapat, dan bukan lagi miliknya. Ia melihat ke arah Winda yang berdiri angkuh, mewakili Indira yang bahkan tidak perlu hadir di sana untuk menghancurkan mereka. Sampaikan pada Indira. Desis Bella penuh kebencian dan air mata. Dia iblis. Winda tersenyum miring. Ibu Indira titip pesan. Iblis diciptakan karena ada manusia yang lupa diri. Selamat menikmati hidup baru kalian di jalanan. Winda memberi isyarat pada tim keamanan. Mereka mundur, masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan lokasi. Meninggalkan Bella, Sania, dan Ibu Sari yang menjadi tontonan gratis warga komplek. Satu persatu tetangga mulai bubar sambil geleng-geleng kepala. Tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Mereka jijik. Malam itu, di bawah sorot lampu jalan yang remang, 3 wanita yang paginya merasa seperti bangsawan, kini sibuk memunguti pakaian dalam mereka yang berserakan di aspal, mencari taksi yang mau mengangkut barang rongsokan mereka ke entah di mana. Langit malam menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Hukuman sosial itu jauh lebih kejam daripada penjara. Ia menelanjangi harga diri sampai ke tulang. 1 tahun kemudian, langit Jakarta pagi itu tampak biru cerah, seolah ikut merayakan suasana hati Indira.
Di lobi sebuah gedung pencakar langit baru di kawasan SCBD, pita merah terbentang panjang. Ratusan tamu undangan, wartawan, dan kolega bisnis bertepuk tangan riuh saat Indira, yang tampil memukau dengan setelan blazer putih gading, menggunting pita tersebut. The Grand Indira Residence resmi dibuka. Ucap Indira sambil tersenyum lebar. Blitz kamera menyambar-nyambar wajahnya. Wajah itu kini jauh berbeda dari setahun yang lalu. Tidak ada lagi gurat lelah. Tidak ada lagi bayangan kesedihan seorang istri yang tertekan. Wajah Indira kini bersinar, memancarkan aura wanita independen yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Di barisan depan, Bima, anaknya yang kini sudah duduk di bangku kelas 1 SD, bertepuk tangan paling kencang. Di sebelahnya berdiri Winda, yang kini telah dipromosikan menjadi direktur operasional. Setelah acara peresmian selesai, Indira duduk di ruang kerjanya yang luas di lantai teratas gedung itu. Dinding kaca menampilkan panorama kota Jakarta yang sibuk. Ia menyesap teh hangatnya, menikmati ketenangan yang mahal harganya. Ponselnya berbunyi. Sebuah email masuk dari pengacaranya. Subjek: laporan akhir perceraianmu status terpidana Dion Pratama. Indira membuka email itu dengan santai. Pengadilan Agama telah resmi mengetuk palu perceraian 2 bulan lalu. Hak asuh anak jatuh penuh ke tangannya. Tidak ada pembagian harta gono gini, karena berkat perjanjian pranikah yang sempat dibuat mendiang ayahnya, dan baru ditemukan tim legal Indira, serta bukti tindak pidana Dion, semua aset tetap menjadi milik Indira. Dion keluar dari pernikahan itu tanpa membawa apa-apa selain baju di badan yang kini berganti seragam oranye. Di dalam email itu juga terlampir kabar terbaru tentang Dion. Mantan suaminya itu divonis 6 tahun penjara. Laporan dari sipir penjara menyebutkan bahwa Dion sering sakit-sakitan dan mengalami depresi berat. Di dalam penjara, ia menjadi bahan olok-olokan narapidana lain setelah cerita tentang suami yang sok kaya pakai duit istri, menyebar di kalangan napi. Tidak ada yang membesuknya. Teman-teman sosialitanya hilang di telan bumi. Indira menutup email itu tanpa rasa sedih. Rasa itu sudah mati setahun yang lalu di ballroom hotel. Winda, panggil Indira lewat intercom. Winda masuk membawa tablet. Ya, Bu Indira, ada jadwal meeting dengan investor dari Singapura jam 2 nanti. Saya cuma mau tanya, bagaimana kabar mereka? Apa ada update? Tanya Indira. Ia tidak perlu menyebut nama. Winda tahu siapa yang dimaksud. Winda mengangguk sopan. Ada, Bu. Tim lapangan saya baru saja mengirim foto terbaru kemarin. Winda memperlihatkan layar tabletnya. Foto pertama memperlihatkan sebuah peta kontrakan kumuh di pinggiran kota yang padat dan becek. Di terasnya yang sempit, terlihat Bella sedang mencuci baju di ember plastik. Wajahnya tirus, rambutnya kusam dan diikat asal-asalan. Tidak ada lagi perawatan kulit mahal. Kulit